Sahabat suluk nurani, di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah benar-benar tenang, pernahkah hati kita merasa hampa, seolah ada ruang sunyi yang belum terisi? Selamat datang di Suluk Nurani, tempat kita belajar menepi sejenak, menyelami makna hidup, dan mencari jalan pulang menuju ketenangan jiwa. Dalam kisah yang akan kita dengarkan kali ini, kita diajak memahami perjalanan batin manusia menuju hakikat sejati mengenal diri, dan mendekat kepada Sang Maha Pencipta. Semoga setiap tutur yang tersampaikan mampu menjadi pelita kecil bagi hati, menambah keimanan, serta menghadirkan kedamaian dalam langkah hidup kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar semakin banyak jiwa yang dapat merasakan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah ini. Manusia hidup di dunia dengan membawa begitu banyak pertanyaan di dalam hatinya. Kita bekerja, berusaha, mengejar impian, namun seringkali tetap merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum kita temukan. Dalam tradisi spiritual Jawa, kegelisahan itu dipahami sebagai tanda bahwa jiwa sedang mencari jalan pulang. Jalan pulang menuju sumber ketenangan sejati, yang oleh para leluhur disebut sebagai Manunggaling Kawula lan Gusti. Istilah Manunggaling Kawula lan Gusti berasal dari bahasa Jawa. Manunggal berarti menyatu, Kawula berarti hamba atau manusia, dan Gusti berarti Tuhan. Jika dimaknai secara sederhana, ajaran ini berbicara tentang upaya manusia untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Sang Pencipta. Namun penyatuan yang dimaksud bukanlah menyamakan manusia dengan Tuhan, bukan pula merasa diri paling suci atau paling tinggi. Hakikatnya adalah kesadaran batin bahwa hidup manusia sepenuhnya berada dalam kuasa Gusti, dan tidak ada satupun yang terpisah darinya. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa Tuhan sesungguhnya sangat dekat dengan manusia, lebih dekat dari napas yang kita hirup, lebih dekat dari detak jantung kita sendiri. Namun kedekatan itu sering tidak kita rasakan, karena hati tertutup oleh kesibukan, ego, dan hawa nafsu. Manusia terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya, hingga lupa bahwa sumber ketenangan sejati justru berada di dalam batinnya sendiri. Disinilah ajaran Manunggaling Kawula lan Gusti mulai menemukan maknanya dalam sejarah spiritual Jawa. Konsep ini banyak disampaikan oleh para tokoh bijak seperti Sunan Kalijaga dan para guru kebatinan lainnya. Mereka mengajarkan bahwa perjalanan mengenal Tuhan harus dimulai dari mengenal diri sendiri, sebab manusia tidak akan mampu memahami kebesaran Gusti jika belum memahami kelemahan dirinya. Kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang lemah menjadi pintu pertama menuju kebijaksanaan sejati. Banyak orang salah memahami ajaran ini. Ada yang mengira bahwa manunggal berarti manusia bisa menjadi Tuhan. Pemahaman seperti itu justru bertentangan dengan makna aslinya. Penyatuan yang dimaksud adalah menyatunya kehendak manusia dengan kehendak Gusti. Ketika hati, pikiran, dan perbuatan kita selaras dengan kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang, disitulah sejatinya manusia mulai berjalan mendekati Tuhannya. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati. Manusia modern sering terjebak dalam kebisingan dunia. Pikiran dipenuhi kecemasan, hati dipenuhi keinginan yang tak pernah selesai. Dalam keadaan seperti itu, suara nurani menjadi semakin samar. Padahal melalui nurani itulah Gusti berbicara kepada hambanya. Ajaran para leluhur mengingatkan bahwa untuk mendengar suara tersebut, manusia perlu belajar menenangkan diri, mengheningkan batin, dan mengurangi kegaduhan di dalam pikirannya. Hakikat Manunggaling Kawula lan Gusti sebenarnya sangat sederhana. Ia bukan tentang ilmu yang rumit, bukan pula tentang kesaktian atau kemampuan luar biasa. Intinya adalah kesadaran untuk hidup dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap langkah adalah takdir, dan setiap kejadian mengandung hikmah. Ketika kesadaran itu tumbuh, hati perlahan menjadi lebih tenang dan damai. Perjalanan menuju penyatuan dengan Gusti bukanlah perjalanan yang instan. Ia adalah proses panjang sepanjang hidup manusia. Dimulai dari niat untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan mengendalikan ego. Setiap kebaikan kecil, setiap keikhlasan, dan setiap kesabaran adalah langkah-langkah halus menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Tidak ada jalan pintas dalam laku spiritual. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa tulus kita berjalan. Pada akhirnya, ajaran ini mengajak kita untuk memandang hidup dengan cara yang lebih dalam, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Ketenangan yang sesungguhnya lahir ketika seorang hamba menyadari posisinya di hadapan Gusti. Saat manusia mau merendahkan hatinya, menerima segala ketentuannya, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, disitulah bane-bane Manunggaling Kawula lan Gusti mulai tumbuh. Perjalanan mengenal hakikat ini baru saja dimulai. Masih banyak lapisan diri yang perlu dipahami,
Masih banyak tirai batin yang harus disingkap. Namun, langkah pertama telah kita tapaki, yaitu memahami bahwa kedamaian sejati bermula dari kesadaran akan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Dari kesadaran itulah jalan sunyi menuju ketenangan jiwa perlahan akan terbuka. Perjalanan menuju ketenangan jiwa selalu dimulai dari satu langkah penting, yaitu mengenali diri sendiri. Banyak orang ingin mengenal Tuhan, ingin dekat dengan Gusti, tetapi lupa bahwa pintu pertama menuju ke sana adalah memahami siapa dirinya. Dalam ajaran spiritual Jawa, manusia diajak untuk menengok ke dalam, bukan terus-menerus sibuk melihat keluar. Sebab di dalam diri manusia tersimpan banyak rahasia yang seringkali tidak disadari. Manusia terdiri dari beberapa lapisan kehidupan. Ada raga yang terlihat, ada pikiran yang selalu bergerak, ada perasaan yang mudah berubah, dan ada jiwa yang paling dalam. Selama ini kebanyakan orang hanya hidup di permukaan, terjebak pada keinginan raga dan gejolak pikiran. Akibatnya, manusia sulit menemukan ketenangan karena dirinya sendiri belum benar-benar ia kenali. Mengenal diri berarti berani melihat kelemahan, kelebihan, serta segala sifat yang ada di dalam hati. Salah satu penghalang terbesar dalam mengenali diri adalah ego. Ego membuat manusia merasa paling benar, paling hebat, dan paling tahu segalanya. Padahal, justru ego itulah yang sering menjauhkan manusia dari ketenangan. Selama seseorang masih dikuasai kesombongan dan keangkuhan, hatinya akan terus gelisah. Oleh karena itu, langkah awal dalam laku batin adalah belajar merendahkan diri dan jujur terhadap keadaan diri sendiri. Para leluhur Jawa mengajarkan pentingnya introspeksi atau mawas diri. Introspeksi berarti berani menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain, melihat kesalahan sendiri sebelum melihat kesalahan di luar diri. Kebiasaan ini perlahan akan membuka kesadaran bahwa banyak masalah hidup sebenarnya bersumber dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, pintu kebijaksanaan akan terbuka sedikit demi sedikit. Dalam tradisi Jawa dikenal berbagai bentuk lelaku untuk membantu manusia mengenali dirinya. Ada tirakat, semedi, puasa, dan berbagai laku prihatin lainnya. Semua itu bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk menenangkan pikiran dan membersihkan hati. Dengan mengurangi kesenangan duniawi sejenak, manusia diberi kesempatan untuk mendengar suara batinnya sendiri. Di dalam keheningan itulah seringkali muncul pemahaman tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Mengenali diri juga berarti mengenali hawa nafsu yang ada di dalam dada. Setiap manusia memiliki keinginan, kemarahan, keserakahan, dan berbagai dorongan lain yang kadang sulit dikendalikan. Selama seseorang tidak menyadari keberadaan hawa nafsu tersebut, ia akan terus menjadi budaknya. Namun ketika ia mulai sadar dan berusaha mengendalikannya, perlahan dirinya akan menjadi lebih tenang dan bijaksana. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara pergi jauh, mengubah keadaan, atau menyalahkan lingkungan. Padahal kegelisahan seringkali berasal dari pikiran sendiri. Jika pikiran selalu dipenuhi iri hati, dendam, dan kecemasan, kemanapun seseorang pergi, ia tetap akan merasa tidak damai. Karena itu, mengenali diri berarti juga belajar menata pikiran dan perasaan agar tidak mudah dikuasai emosi. Dalam proses mengenal diri, manusia akan menemukan kenyataan bahwa dirinya penuh kekurangan. Kesadaran ini bukan untuk membuat putus asa, melainkan untuk menumbuhkan kerendahan hati. Dari kerendahan hati itulah seseorang mulai mengerti bahwa ia hanyalah hamba yang lemah di hadapan Gusti. Kesadaran seperti ini menjadi landasan penting sebelum melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual. Semakin dalam seseorang mengenali dirinya, semakin ia memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang mengejar keinginan. Ada tujuan yang lebih tinggi dari sekadar kesenangan dunia. Kesadaran ini perlahan menuntun manusia untuk mencari makna hidup yang lebih sejati. Pada titik inilah hati mulai terbuka untuk mengenal Gusti dengan cara yang lebih dalam dan lebih tulus. Perjalanan mengenali diri memang tidak selalu mudah, kadang menyakitkan, kadang melelahkan, karena manusia harus berhadapan dengan sisi gelap dalam dirinya sendiri. Namun justru dari proses itulah jiwa menjadi lebih matang. Orang yang berani mengenal dirinya akan lebih mampu mengendalikan hidupnya, lebih sabar menghadapi masalah, dan lebih bijaksana dalam bersikap. Akhirnya, dapat dipahami bahwa mengenal diri adalah jembatan menuju mengenal Gusti. Tanpa memahami diri sendiri, manusia akan sulit memahami kebesaran Tuhan. Tetapi ketika seseorang telah berdamai dengan dirinya, menerima segala kekurangannya, dan terus berusaha memperbaiki hati, disitulah perjalanan menuju ketenangan sejati mulai terasa. Dari pengenalan diri inilah langkah berikutnya dalam jalan sunyi menuju manunggaling kawula lan Gusti akan semakin terang terbuka. Setelah manusia mulai mengenali dirinya sendiri, perjalanan batin belumlah selesai. Mengenal diri hanyalah pintu awal untuk melangkah lebih dalam menuju ketenangan jiwa. Dalam tradisi spiritual Jawa, langkah selanjutnya dikenal sebagai laku atau lelaku. Laku inilah yang disebut sebagai jalan sunyi.
sebuah perjalanan hening yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Gusti. Jalan sunyi bukan berarti manusia harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Ia lebih merupakan sikap batin untuk hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih terkendali. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa untuk bisa mendengar suara Tuhan dalam diri, manusia perlu mengurangi kebisingan di dalam hatinya. Kebisingan itu bisa berupa ambisi berlebihan, amarah, iri hati, atau keinginan duniawi yang tak pernah selesai. Salah satu bentuk lelaku yang paling dikenal adalah tirakat. Tirakat bisa berupa puasa, mengurangi tidur, atau menahan diri dari kesenangan tertentu. Tujuannya bukan menyiksa diri, melainkan melatih pengendalian hawa nafsu. Dengan tirakat, manusia belajar bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang selalu menuntut dipuaskan. Ada jiwa di dalam dirinya yang membutuhkan ketenangan dan kejernihan. Selain tirakat, ada pula laku semedi, atau berdiam diri dalam keheningan. Semedi bukan sekadar duduk memejamkan mata, tetapi upaya menenangkan pikiran dan menyelaraskan hati. Dalam keheningan, manusia diajak untuk jujur pada dirinya sendiri. Di saat itulah banyak orang mulai menyadari kesalehan-kesalehannya, memahami kelemahannya, dan merasakan kehadiran Gusti yang begitu dekat. Para leluhur juga mengenal laku tapa bisu, yaitu menahan diri dari terlalu banyak bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak dalam kata-kata yang tidak perlu, bahkan menyakiti orang lain. Dengan mengurangi bicara, seseorang belajar mendengar lebih banyak, berpikir lebih dalam, dan menjaga lisannya agar tidak melukai sesama. Dari laku sederhana seperti ini, hati perlahan menjadi lebih lembut. Semua bentuk lelaku itu mengarah pada satu tujuan, yaitu membersihkan batin. Dalam ajaran Jawa dikenal falsafah sepi ing pamrih, rame ing gawe, artinya hidup tanpa pamrih namun tetap giat bekerja. Manusia diajak untuk berbuat baik bukan demi pujian, melainkan semata-mata karena kesadaran bahwa kebaikan adalah jalan mendekat kepada Gusti. Ketika pamrih hilang, hati menjadi lebih ringan dan damai. Jalan spiritual disebut sebagai jalan sunyi, karena tidak banyak orang yang mau menempuhnya. Kebanyakan manusia lebih memilih jalan yang ramai, penuh gemerlap, dan menawarkan kesenangan sesaat. Jalan sunyi menuntut kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk melawan diri sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, bahkan seringkali tidak dipahami oleh orang lain. Namun justru di dalam kesunyian itulah manusia menemukan kedamaian sejati. Saat seseorang mampu duduk tenang bersama dirinya sendiri tanpa kegelisahan, disitulah ia mulai merasakan makna hidup yang sesungguhnya. Kesunyian bukan lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi ruang pertemuan antara kaula dengan Gusti. Dalam hening itulah doa menjadi lebih dalam dan keikhlasan mulai tumbuh. Laku spiritual orang Jawa juga sangat menekankan keselarasan dengan alam. Manusia diajak hidup sederhana, tidak serakah, dan menghormati kehidupan di sekitarnya. Alam dipandang sebagai cermin kebesaran Tuhan. Dengan menjaga harmoni dengan alam, manusia belajar untuk tidak dikuasai oleh nafsu, memiliki dan menguasai. Kesadaran ini membuat hidup menjadi lebih tentram. Perjalanan di jalan sunyi tidak selalu mulus. Kadang muncul rasa bosan, lelah, bahkan keraguan. Tetapi para leluhur mengajarkan bahwa semua itu adalah bagian dari proses. Semakin seseorang tekun menjalani lelaku, semakin kuat pula jiwanya. Hati yang awalnya gelisah perlahan berubah menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih mampu menerima kenyataan hidup. Pada Okernia, jalan sunyi mengajarkan bahwa kedekatan dengan Gusti tidak diukur dari seberapa banyak ilmu atau ritual yang dilakukan. Kedekatan sejati justru lahir dari kesederhanaan hati, keikhlasan dalam berbuat, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Ketika manusia mampu menata dirinya dengan baik, ia akan merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkahnya. Begitulah makna laku spiritual dalam tradisi Jawa. Sebuah perjalanan hening yang mengantar manusia untuk semakin mengenal dirinya, mengendalikan nafsunya, dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Gusti. Dari jalan sunyi inilah, jiwa ditempa menjadi lebih matang, hingga perlahan siap melangkah lebih jauh menuju penyatuan batin yang sejati. Menempuh jalan spiritual bukanlah perjalanan yang selalu indah dan tenang. Setelah seseorang mulai mengenal diri dan menjalani laku batin, seringkali justru muncul berbagai rintangan yang tidak terduga. Rintangan itu tidak selalu datang dari luar, tetapi lebih banyak berasal dari dalam diri sendiri. Inilah ujian sesungguhnya dalam perjalanan menuju manunggaling kawula lan Gusti. Salah satu rintangan terbesar adalah ego. Ketika seseorang mulai merasa lebih tenang, lebih sabar, atau lebih mengerti tentang kehidupan, tanpa disadari muncul rasa bangga dalam hati. Ia merasa dirinya sudah lebih baik dari orang lain. Perasaan seperti ini sangat halus dan sering tidak terasa. Padahal justru ego inilah yang dapat menjauhkan manusia dari ketulusan. Semakin tinggi ego seseorang, semakin sulit ia benar-benar mendekat kepada Gusti.
Rintangan berikutnya adalah hawa nafsu yang belum sepenuhnya terkendali. Walaupun sudah berusaha menjalani laku prihatin, keinginan duniawi seringkali masih muncul. Godaan harta, pujian, kedudukan, atau kesenangan hidup bisa datang kapan saja. Banyak orang yang awalnya berjalan di jalur spiritual, tetapi akhirnya tersesat karena tergoda oleh hal-hal semacam ini. Disinilah keteguhan hati benar-benar diuji. Selain ego dan nafsu, ada pula rintangan berupa kemarahan dan kekecewaan. Dalam perjalanan hidup, manusia tetap akan berhadapan dengan masalah, konflik, dan perlakuan tidak adil. Tidak sedikit orang yang gagal mengendalikan emosinya ketika diuji dengan situasi sulit. Padahal inti dari laku batin adalah belajar tetap tenang meski keadaan tidak sesuai harapan. Tanpa kesabaran, perjalanan spiritual akan mudah goyah. Rintangan lain yang sering muncul adalah rasa putus asa. Ada kalanya seseorang merasa sudah berusaha memperbaiki diri, tetapi hidupnya tetap saja penuh masalah. Dari sini muncul pikiran bahwa semua laku yang dijalani sia-sia. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Namun jika dibiarkan, dapat membuat seseorang berhenti di tengah jalan. Padahal proses mendekat kepada Gusti memang membutuhkan waktu yang panjang dan kesetiaan yang kuat. Banyak pula orang yang keliru memahami perjalanan spiritual sebagai jalan untuk mencari kesaktian atau kelebihan tertentu. Ketika sudah merasa lebih dekat dengan ajaran batin, muncul keinginan untuk dianggap hebat, memiliki kemampuan khusus, atau dihormati orang lain. Pemahaman seperti ini justru berbahaya. Manunggaling kawulalan Gusti bukan tentang kesaktian, melainkan tentang kerendahan hati dan kebersihan jiwa. Para leluhur selalu mengingatkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah pula hatinya. Jika seseorang merasa dirinya paling benar, paling suci, atau paling dekat dengan Tuhan, itu justru tanda bahwa ia masih jauh dari tujuan sejati. Kesombongan spiritual adalah rintangan yang paling halus dan paling sulit disadari. Banyak orang tersandung bukan karena kebodohan, melainkan karena merasa dirinya sudah bijaksana. Dalam perjalanan batin, manusia juga diuji dengan kesunyian. Tidak semua orang kuat menjalani proses yang sepi dari pengakuan. Kadang seseorang merasa sendirian, tidak dipahami, bahkan dianggap aneh oleh lingkungannya. Namun justru di titik itulah ketulusan diuji. Apakah ia berjalan di jalan spiritual karena benar-benar ingin dekat dengan Gusti, atau hanya karena ingin dipuji manusia? Menghadapi semua rintangan itu, kunci utamanya adalah kesadaran dan kerendahan hati. Manusia perlu terus mengingat bahwa dirinya hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Setiap kali merasa jatuh, ia harus berani bangkit kembali tanpa menyalahkan keadaan. Perjalanan batin bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Para guru kebijaksanaan Jawa mengajarkan bahwa kegagalan dalam laku bukanlah aib. Justru dari kegagalan itulah manusia belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa tulus kita mau bangkit dan melanjutkan langkah. Selama niat masih lurus, setiap rintangan akan berubah menjadi pelajaran berharga. Akhirnya, semua ujian dalam perjalanan batin sesungguhnya adalah cara Gusti mendewasakan jiwa manusia. Rintangan hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membersihkan hati dari kesombongan dan kepalsuan. Ketika seseorang mampu melewati ujian demi ujian dengan sabar dan ikhlas, ia akan semakin dekat dengan ketenangan sejati. Perjalanan menuju manunggaling kawulalan Gusti memang penuh tantangan, namun justru melalui rintangan itulah manusia ditempa menjadi pribadi yang lebih arif. Dengan terus menjaga kerendahan hati, mengendalikan ego, dan memperkuat kesabaran, langkah menuju penyatuan batin akan semakin mantap. Dan pada akhirnya, setiap rintangan akan berubah menjadi jembatan menuju kedamaian jiwa yang hakiki. Setelah melalui perjalanan panjang mengenal diri, menjalani laku batin, dan melewati berbagai rintangan, manusia perlahan mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. Semua proses itu membawa satu tujuan utama, yaitu mencapai ketenangan jiwa sejati. Ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar, melainkan lahir dari kedalaman hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan kehendak Gusti. Ketenangan jiwa bukanlah keadaan tanpa masalah. Selama manusia hidup, persoalan akan selalu datang silih berganti. Namun hati yang telah ditempa oleh perjalanan spiritual akan mampu menyikapinya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah putus asa. Segala sesuatu diterima sebagai bagian dari takdir yang harus dijalani dengan ikhlas. Seseorang yang mulai merasakan kedekatan dengan Gusti akan menunjukkan perubahan dalam sikap hidupnya. Ia menjadi lebih sabar menghadapi cobaan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih lembut dalam memperlakukan sesama. Hatinya tidak lagi dipenuhi kebencian atau iri hati. Sebaliknya, ia belajar memandang hidup dengan rasa syukur, apapun keadaan yang sedang dialami. Manunggaling kawulalan Gusti
pada akhirnya bukanlah sebuah tujuan yang jauh dan sulit dijangkau. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan sederhana. Ketika seseorang bekerja dengan jujur, menolong tanpa pamrih, berkata dengan lembut, dan menerima kenyataan dengan lapang dada, sesungguhnya ia sedang berjalan di jalan penyatuan itu. Kedekatan dengan Tuhan tercermin dari akhlak dan perilaku yang semakin baik. Ketenangan sejati juga terlihat dari cara seseorang memandang dunia. Ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang berlebihan. Harta, jabatan, dan pujian manusia tidak lagi menjadi pusat kebahagiaan. Ia menyadari bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan sementara. Kesadaran seperti ini membuat hatinya ringan, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah terluka oleh keadaan. Orang yang telah sampai pada pemahaman batin ini akan merasakan kedamaian dimanapun ia berada. Dalam keramaian ia tetap tenang, dalam kesunyian ia tetap tentram. Ia tidak lagi mencari Tuhan di tempat yang jauh, karena ia menyadari bahwa Gusti selalu hadir di setiap hembusan napasnya. Hidupnya dipenuhi rasa pasrah yang mendalam, bukan pasrah karena menyerah, tetapi pasrah karena percaya sepenuhnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Namun semua itu bukan berarti perjalanan telah selesai. Ketenangan jiwa adalah proses yang harus terus dijaga sepanjang hidup. Manusia tetap perlu mengingatkan dirinya untuk rendah hati, untuk selalu mawas diri, dan untuk tidak terjebak kembali pada kesombongan. Jalan spiritual adalah perjalanan tanpa akhir, perjalanan untuk terus memperbaiki diri hingga akhir hayat. Pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa tinggi ilmu seseorang, melainkan seberapa bersih hatinya. Bukan seberapa banyak ia berbicara tentang kebijaksanaan, tetapi seberapa tulus ia menjalani hidupnya. Manunggaling kawulolan Gusti adalah tentang keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika ketiganya telah menyatu dalam kebaikan, disitulah ketenangan jiwa benar-benar terasa. Semoga kisah perjalanan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedamaian sejati selalu berawal dari dalam diri. Tidak perlu mencari terlalu jauh, karena Gusti senantiasa dekat dengan setiap hambanya. Tugas manusia hanyalah membersihkan hati, meluruskan niat, dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Dari sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya akan tumbuh. Terima kasih telah menyimak rangkaian kisah penuh hikmah ini bersama Suluk Nurani. Semoga setiap renungan yang disampaikan mampu menyentuh hati, memberi ketenangan, serta menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar semakin banyak saudara kita yang dapat merasakan manfaat dari perjalanan kebijaksanaan ini. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan sebuah doa. Semoga Gusti yang Maha Welas Asih senantiasa menuntun langkah kita di jalan yang benar, membersihkan hati kita dari kesombongan, menjauhkan kita dari kegelisahan, dan menganugerahkan ketenangan dalam setiap keadaan. Semoga hidup kita dipenuhi cahaya kebijaksanaan, dilimpahi rasa syukur, serta dikuatkan dalam iman dan kebaikan. Mudah-mudahan setiap jiwa yang mendengarkan kisah ini diberikan kedamaian, lahir dan batin, hari ini, esok, dan sepanjang perjalanan hidupnya. Amin.